berfirman dalam ayat 82, artinya, dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qorun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Alhamdulillah. Dari ayat-ayat ini Allah sedang mengajarkan satu perkara yang sering luput dari kesadaran kita, bahwa nasihat kebaikan bisa terdengar benar, namun tetap ditolak oleh hati yang sudah merasa cukup. Kaum Qorun telah mengingatkan dengan kata-kata yang lurus, arahnya jelas, akhirat, keseimbangan, dan kebaikan. Tetapi nasihat hanya akan masuk ke hati yang masih mau merendah. Masalah terbesar Qorun bukan pada hartanya, melainkan pada rasa aman palsu yang lahir dari pencapaian dunia. Ketika keberhasilan membuat seseorang yang merasa berdiri sendiri, saat itulah ia berhenti merasa butuh kepada Allah. Allah menggambarkan kondisi itu dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatih. Maka Qorun keluar menemui kaumnya dengan kemegahan yang dimilikinya. Inilah ujian yang paling halus, bukan ujian kekurangan, tetapi ujian keberlimpahan. Al-Quran hadir untuk membongkar ilusi itu, bahwa apapun yang kita miliki hari ini bisa menjadi jalan menuju Allah, atau justru hijab yang menutup hati kita. Harta, ilmu, dan posisi tidak pernah salah. Yang berbahaya adalah ketika semuanya menjadi alasan untuk merasa paling benar. Allah mengajarkan kita, semakin tinggi seseorang di mata manusia, seharusnya semakin rendah ia di hadapan Allah. Agar kita tidak terjebak pada keyakinan yang keliru, merasa aman karena apa yang kita punya, bukan karena siapa yang kita taati. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan bukan banyaknya kepemilikan, tetapi kerendahan hati di hadapan Allah. Semangat di rakaat pertama, tapi menghilang saat witir menyapa. Apakah masjid kita sedang mengalami musibah atau iman kita yang sedang mengalami penyusutan? Fenomena saf yang maju bukan karena kemajuan iman, tapi karena kekalahan komitmen. Kita sering menganggap sunnah sebagai opsional,
Padahal ia adalah ujian keistiqomahan. Ramadan bukan perlombaan lari cepat di awal, tapi maraton untuk membuktikan siapa yang paling setia berdiri di hadapannya sampai garis finish. Jadi, apakah kesibukan dunia kita benar-benar semendesak itu sampai kita harus terburu-buru meninggalkan rumahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Kita doakan mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah juga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Biasanya tren kalau di penghujung Ramadan biasanya masjid mulai sepi. Rame-rame di awal Ramadan doang. DKM sampai mesen tenda, nggak muat sholat di dalam masjid. Akhirnya sholat sampai luar. Tapi begitu sampai di akhir Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, masjid sepi. Yang sholat cuman imam sama Bilal tarawih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, di antara qiyam Ramadan adalah tarawih, berdiri melaksanakan salat. Dengan dua catatan. Dia melakukannya karena dorongan iman, bukan karena ada BLT, bukan karena dipuji orang, bukan karena pengen pamer mukena baru. Wahtisaban, dan dia ikhlas melakukannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Andai orang tahu hakikat ini, niscaya orang tidak akan mungkin meninggalkan sholat tarawih. Apalagi sholat secara umum ini luar biasa. Kenapa tarawih disebut tarawih? Karena dia merupakan rohah batiniyah. Dia merupakan healing rohani. Merupakan relaksasi batin. Selama ini di luar bulan Ramadan kita healing dengan handphone. Kita healing dengan game. Kita healing dengan aplikasi-aplikasi di medsos. Kita healing dengan berbagai macam. Kita lupa bahwa sholat itu sebaik-baik healing. Apa kata Nabi? Berkata kepada Bilal bin Rabbah, "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, qomatlah, berdirilah, saatnya kita merelaksasikan batin. Bahkan Nabi mengatakan, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Allah menjadikan sejuk di hatiku lebih-lebih ketika sholat. Perhatiin Bu. Bu, Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Nabi mengatakan Allah memberikan kesejukan di hatiku lebih-lebih ketika di dalam sholat. Di dalam sholat terdapat kesejukan. Nah, kita baru berasa sejuk kalau udah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar juga zuhur gua. Mestinya senangnya itu di dalam sholat. Betul? Ibu-ibu, paham? Masya Allah, tabarakallah. Makanya di antara ciri-ciri orang yang beriman, dia istilzadus shalah. Dia menikmati sholatnya. Dia menikmati ritual penghambaan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita menikmati sholat? Apakah sholat itu benar-benar menjadi ruang dialog kita kepada Allah? Nabi mengatakan, "Al-musalli yunaji rabbahu." Orang yang sholat itu adalah mereka yang sedang berbisik-bisik dengan Allah. Seringkali kita sholat tapi kita berbisik-bisik bukan dengan Allah. Berbisik-bisik dengan jemuran yang belum kita angkat. Dengan pesanan di keranjang all shop yang belum kita check out. Kita berbisik-bisik dengan ego kita, dengan kebutuhan kita dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam ritual sholat ada namanya mihrab. Mihrab diambil dari kata al-harab.
Al-harab artinya perang. Mihrab artinya tempat berperang. Kenapa mihrab dalam sholat disebut tempat berperang? Allah ingin melatih kita untuk memerangi ego kita, memerangi sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, dan memenangkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ nikmatnya sholat, termasuk sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Silahkan, ada pertanyaan ibu-ibu? Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Haja Lutfiah. Mana yang lebih utama lebih utama tarawih di masjid tapi terburu-buru, ingin cepat selesai, atau sholat di rumah ingin tenang tapi sendirian? Bagaimana Pak Ustadz? Mana yang lebih utama, sholat tarawih buru-buru atau sholat di rumah tetapi santai? Dua pertanyaan yang mestinya tidak dihadap-hadapkan. Karena yang paling bagus adalah melaksanakan sholat di dalam masjid, tetapi dengan hati yang hudurul qalb, dengan hati yang hadir, dengan tumakninah, dengan ketenangan, dan betul-betul menghayati setiap gerakan dan dibalik bacaan sholat kita. Kita sholat tarawih tetapi buru-buru, sampai nggak ada tumakninahnya, malaikat sampai keder nyatatnya. Ini orang lagi sholat apa lagi nyungsep ke bawah. Nah, banyak tren ketika Ramadan tiba, mesti ada video yang viral tarawih paket ekspres. Takbirnya cepet, rukuknya cepet, sujudnya cepet, apa yang mau dikejar? Padahal tarawih itu maknanya adalah rohah, istirahat. Orang yang istirahat seperti orang yang berpelesiran, pengennya nyantai-nyantai, menikmati. Apa yang mau diburu-buru? Apa yang mau diburu-buru? Nikmati di setiap gerakan dan di setiap bacaan, makna-maknanya dan dialog kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin ibadah yang bukan hanya sah dan tidak sah, tetapi layak dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin secara fikih ibadah kita sah, memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi rasa-rasanya jika kita melakukannya dengan sembrono, sholat kita sepertinya tidak layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi menegur ada orang yang sholat tetapi sembrono, tidak tenang, dan meninggalkan tumakninah. Paham ibu-ibu? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.